Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Kadun dalam sesi perkuliahan Teknologi Administrasi Negara. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang e-government. Seperti kita maklumi bahwa perkembangan teknologi sangat mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Pada pertemuan dua sesi sebelumnya kita bahas tentang itu. Nah, salah satu teknologi yang sangat berperan di dalam tata kelola pemerintahan yaitu adalah teknologi informasi dan komunikasi atau biasanya dengan disingkat dengan internet. Internet itu sangat mempengaruhi sekali tata kelola pemerintahan. Pertama, kita akan membahas ini ada tiga agenda di dalam pembahasan e-government itu. Yang pertama, what is e-government? Apa itu government? Lalu yang agenda kedua, why e-government? Mengapa harus e-government? Dan yang ketiga, issues in e-government. Yang keempat, seven principles of government. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tiga pokok pesan, yaitu apa e-government, mengapa perlu e-government, isu-isu apa tentang e-government. E-government pada hakikatnya dalam kerangka melaksanakan good governance. Jadi kalau kita mau melaksanakan good governance, maka e-government itu salah satu teknik metodenya. Metode dan tekniknya itu adalah dengan e-government. Kenapa? Karena kita tahu good governance itu pada dasarnya bagaimana perilaku manusia itu supaya menjalankan prinsip-prinsip good governance. Prinsip governance itu paling tidak saya mengatakan ada 4, ada yang namanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efek dan efisiensi. Nah, itu hakikatnya 4 itu. Nah, dengan e-government maka prinsip-prinsip itu dapat dilaksanakan dengan baik. Karena perilaku manusia itu direkayasa perilaku manusia seperti itu akan lebih tepat kalau direkayasa oleh rekayasa teknologi. Jadi rekayasa teknologi itu akan mempengaruhi rekayasa perilaku individu, perilaku manusia. Oleh karena itu pada dasarnya ini kaitannya masih New Public Management pada dasarnya. Walaupun agak bergeser juga ya ujung-ujungnya pada New Public Service. Apa sih hakikat good governance itu? Ya, pertama ini paling pemerintahan paling tidak ini ada deregulation. Deregulation itu kebalikan dari regulasi. Jadi peraturan-peraturan yang menghambat pelayanan yang cepat, ya, pelayanan yang tidak cepat, pelayanan berbelit, gitu, sehingga menyebabkan pelayanan berbelit, jadi mahal, lama, gitu ya. Itu deregulasi kembali. Nah, jadi supaya lebih cepat gitu pelayanannya, supaya lebih mudah, lebih murah, gitu ya. Itu paling tidak itu ya yang namanya governance semacam itu. Lalu juga right saying. Right saying itu adalah mengurangi ukuran struktur birokrasinya, struktur organisasinya yang biasanya banyak gitu, lebih singkat, lebih sedikit lagi. Nah, tentu saja ini ya kedua-duanya ini deregulation dan regulation ini bisa dilakukan dengan baik dengan melalui rekayasa teknologi, yaitu dengan e-government tadi ya, menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi di dalam tata kelola pemerintahan. Nah, itu e-government semacam itu. Nah, termasuk juga nanti banyak yang hal yang sebenarnya mengurangi jumlah mahasiswa jika sebenarnya tidak gemuk lagi gitu ya. Yang ketiga itu paling tidak yang non-government itu adalah partnership. Jadi kalau dalam good governance kan ada tiga ya, ada yang namanya private sector, lalu public sector, dan civil society. Nah, kalau itu pentahelix ya ditambah saja itu kan. Ada yang namanya media massa, ada namanya perguruan tinggi gitu kan. Nah, tapi yang jelas partnership. Dan teknologi itu membuat partnership. Nggak mungkin misalnya pemerintah gitu ya menjalankan e-government itu tanpa bekerjasama dengan yang dilayaninya. Apakah itu individu masyarakat atau individu masyarakat sebagai pengusaha gitu. Pasti memerlukan partnership mereka gitu ya. Kenapa mereka? Karena yang menjalankan jalankan kegiatan melayani diri sendiri. Cuma pemerintah hanya menyediakan alatnya saja gitu ya. Yang jalankan bagaimana seharusnya mereka dilayani ya mereka sendiri gitu ya. Misalnya di dalam pelayanan iktp gitu ya, yang melalui elektronik itu harusnya kan kita ya perlu membuka website, lalu kita mengetik sendiri, mengeprint sendiri kan seperti itu. Ya, jadi perlu yang warga negaranya itu aktif gitu ya. Itu ekstensi dari good governance. Yang kedua ini pemerintahan yang memperhatikan atau berpusat kepada pelanggan. Nah, oleh karena berpusat pada pelanggan maka pemusatannya itu yaitu melalui lebih mengutamakan pelayanan. Bukan minta dilayani tapi mengutamakan pelayanannya. Menggunakan servis ya, melayani. Jadi keberadaannya itu birokrasi untuk melayani. Nah, itu ya. Lalu yang supaya lebih efisien. Nah, teknologi itu sebenarnya lebih efisien gitu ya. Harus dengan teknologi informasi dan komunikasi itu lebih efisien, nggak perlu datang ke kantor. Itu kalau datang ke kantor itu sudah memerlukan ongkos itu ya, memerlukan tenaga, memerlukan waktunya. Ini sebenarnya efisien itu, waktu, tenaga, dan biaya gitu ya, minimal itu. Nah, di pemerintahnya itu kan seperti itu kan lebih efisien juga ya. Kalau dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu lebih efisien. Kenapa? Ya karena tidak perlu pelayanannya itu tidak perlu ditungguin gitu, harus ada orangnya gitu ya. Mungkin satu orang itu bisa melayani berapa ribu orang gitu ya. Nah, ini sebenarnya sangat efisien ya. Tidak, sehingga tadi ukurannya pun jadi lebih kecil gitu ya birokrasinya itu. Lalu yang ketiga, join up government, jadi bekerjasama antara pemerintahan itu. Tidak bisa sendirian gitu ya. Nah, yang ketiga adalah partisipatif governance, jadi pemerintahan yang partisipatif. Jadi ini inclusion itu tidak melakukan diskriminasi lah gitu ya. Inclusion itu menganggap mereka itu bagian dari kita, bukan orang luar gitu. Oleh karena itu ya harus seperti yang saya sebutkan tadi, saya contohkan misalnya dalam pelayanan untuk perizinan gitu ya, surat mendirikan usaha, tinggal mereka itulah yang menjadi bagian dari kita karena mereka lah yang mengupload syarat-syaratnya ya, lalu mengisi data pribadinya. Harus mereka sih bukan dari segi pemberi pelayanan tapi yang dilayani itu jadi inklusif, jadi mereka itu bagian dari pelayanan itu sendiri gitu ya, termasuk nanti pencetaknya itu di sendiri gitu ya. Lalu yang kedua, verified communication. Nah, artinya komunikasinya walaupun tidak langsung terus menerus itu ya. Ya ada komunikasi ya. Bahkan istilah komunikasinya itu interaktif ya. Nah, interaktif. Jadi kalau misalnya kita ngetik nama salah atau melakukan langkah salah, ada itu langsung. Anda salah, ulangi lagi ke situ ya.
Nah, itu komunikasinya sangat instan gitu ya. Juga konsultasi. Jadi konsultasi bagaimana melakukan kegiatan yang diarahkan kepada melakukan pembimbingan. Nah, itu pada hakikatnya esensi good governance itu paling tidak ya ada tiga itu, ada less governance, ada conscientious governance, dan participative governance. Lalu apa sih e-government itu? Nah, pengertian e-government itu mungkin banyak ya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa yang namanya e-government itu adalah tata kelola pemerintahan atau pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau internet di dalam uh, bekerjanya pemerintah itu. Nah, ini saya ungkapkan mungkin yang lebih lengkapnya ini ya. E-government itu adalah it is the transformation of government to provide efficient, efficient, convenient, efficient, convenient, transparent service to the citizen and business, to the citizen and business, to the citizen and business through information and communication technologies. Ya, sekali lagi, it is the transformation of government to provide efficient, convenient, and transparent service to the citizen and business through information and communication technologies. Jadi, yang namanya e-government itu adalah transformasi pemerintahan yang memberikan pelayanan lebih efisien, lebih mudah, lebih transparan kepada warga negara dan sektor bisnis melalui teknologi informasi dan komunikasi atau internet. Jadi ini jelas nih ya, ada transformasi ada yang perubahan lah gitu ya dalam pemberian pelayanan itu, yang pelayanan itu lebih efisien, lebih mudah, lebih transparan kepada warga negara dan pelaku bisnis melalui teknologi informasi dan komunikasi. Itulah yang dimaksud dengan e-government. Jadi apa ada hal-hal yang bukan e-government ya ini. Sekali lagi, e-government itu bukan tentang e-government is not about bukan tentang elektronik, but about government. Jadi masalah governmentnya, pemerintahnya ya, transformasi governmentnya bukan tentang teknologinya atau internetnya gitu ya, elektroniknya gitu. Itu. Yang kedua, e-government is not about computer and website. Ya, sekali lagi, e-government bukan tentang komputer dan website, tetapi tentang citizen and business. Jadi tetapi berkaitan dengan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang tadi yang mudah, efisien, dan transparan kepada warga negara dan pelaku bisnis. Dan yang ketiga, e-government is not about translating processes. Jadi e-government itu tentang bukan mengganti proses, ya, bukan mengganti yang tadinya manual menjadi memakai TIK atau elektronik, bukan, tapi but about transforming processes. Jadi proses tentang transformasi ya, terutama transformasi perilakunya gitu ya. Nah, supaya jangan sampai kalau tidak terjadi mengganti saja biasanya di akalan.
Ya, sebab yang namanya alat itu bisa diakalan gitu ya. Tapi transformasi termasuk juga transformasi di pemerintahnya, perilaku, terutama ASN-nya lah kalau di kita itu yang harus berubah gitu. Nah ini mohon maaf ini walaupun datanya agak lama ini ya datanya agak lama. Inilah 10 negara yang sebenarnya sampai sekarang itu tidak begitu jauh perbedaannya ya. 10 negara yang menjadi leader, menjadi apa yang teratas gitu ya, menjadi teratas dalam penggunaan atau melakukan pemerintah itu dengan e-gov atau e-government itu. Nah, yang peringkat yang paling tinggi itu Amerika Serikat. Yang kedua itu Denmark, gitu ya. Yang ketiga itu Swedia, Sweden. Yang keempat itu United Kingdom. Yang kelima itu Korea Selatan ya, Korea Utara. Lalu yang keenam itu Australia, yang ketujuh itu Singapura, yang kedelapan itu Kanada, dan yang sembilan itu Finlandia, dan yang 10 itu Norwegia. Nah, nah ini yang di belakangnya itu ya, ada Rusia, Kazakhstan, India gitu ya, termasuk negara-negara yang cukup lumayan juga itu ya. Tapi kita bicara tentang ini ya, tentang 10 negara yang menggunakan elektronik di dalam pemerintahannya, menggunakan internet di dalam pemerintahannya gitu. Ternyata gitu 10 negara yang termasuk kategori negara yang sejahtera. Jadi kalau kita baca gitu ya, ada korelasi antara kesejahteraan warga negaranya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau internet itu di dalam tata kelola pemerintahannya. Mengapa bisa demikian? Ya, ini konsep konsep teori yang lama gitu, bahwa yang namanya kesejahteraan itu apabila negara memberikan pelayanannya. Jadi kesejahteraan itu yang wujud nyatanya itu pemberian pelayanan yang tadi yang mudah, transparan, efisien kepada warga negaranya. Nah, makanya dengan penggunaan e-gov ini ternyata gitu ya dapat mempermudah, memberikan efisiensi, transparan kepada pelayanan-pelayanan publiknya gitu ya di negara-negara yang 10 ini. Sehingga wajar kalau itu negara-negara ini termasuk negara yang sejahtera. Ya. Nah, yang satu itu dibacanya. Yang kedua ternyata yang negara termasuk ke dalam yang sejahtera ini yang menggunakan e-gov-nya sangat paling bagus itu paling tinggi rankingnya itu adalah negara-negara Skandinavia ini. Pertama ada Denmark, ada Swedia, ada Finlandia, ada Norwegia ya. Nah, ini sebenarnya memungkinkan mereka itu melakukan e-gov ya karena ada mungkin harus lebih lanjut itu. Tapi di negara-negara Skandinavia itu yang sejahtera itu ternyata menggunakan e-gov. Yang ketiga dari data ini yang kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang-orang Asia tidak kalah juga dengan orang Amerika atau orang Eropa ya. Nah ini ada dua negara di sini, Jepang tidak masuk ya, biasanya ada Jepang sekarang masuk, ada Korea dan ada Singapura. Nah, Korea dan Singapura termasuk negara yang sejahtera juga. Nah, berarti apa? Karena ada pelayanannya lebih baik, itu lebih baik, lebih efisien, lebih mudah, lebih transparan. Nah, ini yang bisa oleh karena itu Indonesia pun kalau mau memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya, maka pelayanannya perlu ditingkatkan. Kualitas pelayanan perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan pelayanan itu, ya itu salah satu program yang harus dilaksanakan adalah bagaimana menjalankan e-gov ini gitu.
Itu kalau dibaca dari data yang ada, ya. Itu maksudnya. Nah, mengapa sih ya? Mengapa 10 negara tadi, ya 10 negara tadi memimpin dalam pemanfaatan e-gov? Nah, ada ciri-cirinya ya. Ya, ada ciri-cirinya itu ya. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, cirinya itu adalah interaktif public service. Ya, interaktif public service. Jadi, pelayanan publiknya itu interaktif. Interaktif itu maksudnya ya tadi yang biasa silakan antara yang meminta pelayanan itu yang aktif. Tadi membuka websitenya sendiri ya, si warga negara itu atau pelaku usaha itu. Terus mengisi data sendiri, tidak diketikkan oleh aparatur sipil negaranya gitu ya. Terus kalau ada persyaratannya di-upload sendiri oleh peminta pelayanannya itu ya, bukan oleh pemberi pelayanan gitu ya. Nah, itu jadi itu yang maksud interaktif gitu. Layanan interaktif gitu ya. Itu yang sangat penting, yang ciri pertama itu dilakukan ini. Ya, jadi ke sana arahnya itu. Yang kedua ini adalah public procurement. Public procurement itu adalah bahwa di dalam pengadaan barang dan jasa publik, ya, apakah itu pemerintah mengadakan barang publik atau pelaku usaha mengadakan barang publik gitu ya, barang-barang publik misalkan membuat jembatan, membuat pasar, membuat jalan, lalu membeli barang-barang untuk sarana perkantoran. Nah, itu dilakukan dengan menggunakan internet. Nah, jadi tidak langsung lelangnya itu tidak langsung melalui tatap muka langsung, tapi dilakukan internet ya, dan temu kerahasiaan siapanya gitu. Itu yang kedua. Jadi semuanya pengadaan barang yang oleh pemerintah itu dilakukan melalui internet ya. Yang ketiga ini ciri utamanya itu mereka mengapa unggul gitu ya, pada kriteria itu public internet access point. Jadi tidak harus sendiri gitu ya, pemerintah itu menyediakan internet gratis di beberapa titik gitu. Di alun-alun, tengah jalan gitu ya, ada internet, akses internetnya mudah gitu ya, bahkan ada sediakan komputernya di situ ya. Nah, tapi jangan lupa ini melihat fenomena di Indonesia, kadang-kadang waktu zamannya ada telepon umum itu ya sering dirusakkan itu. Nah, harusnya ya ini ya itu kan sarana dan prasarana publik gitu ya, harusnya jangan dirusak gitu, karena biayanya akan mahal lagi, dan biaya itu kan dari dari uang negara. Uang negara itu kan salah satunya itu didapat dari uang rakyat tuh, berarti menguntungkan rakyat juga. Nah, itu sebenarnya.
Nah, ini yang keempat, broadband connectivity. Jadi eh, jaringannya itu luas gitu ya. Di seluruh seluruh wilayah di suatu negara itu ada jaringan internetnya lah gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sekarangnya ada upaya ke sana kan gitu. Nah, yang kelima, interoperability. Jadi operasinya itu antara satu dengan yang lain itu sudah terkoneksi dengan baik gitu ya. Tidak sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya kalau di Indonesia itu kementerian satu dan yang lain terpisah gitu ya, ada interoperability antara dinas satu dengan dinas lain terpisah gitu ya. Nah, itu biasanya cirinya itu, kriterianya itu ya, mengapa mereka unggul itu di negara. Lalu yang ke selanjutnya, yang keenam ya, culture and tourism. Nah, ini terutama ini culture and tourism. Jadi EGOP ini digunakan terutama itu di dalam kegiatan-kegiatan budaya, tourism gitu ya. Sudah masuk juga internetnya. Sebenarnya di beberapa daerah kita juga sudah begitu, cuma tadi interoperability belum gitu ya di kita itu. Misalnya nih, kalau kita pergi ke Yogyakarta gitu ya, kita sudah ada itu, sudah menggunakan EGOP gitu ya. Sleman sudah, gitu, dan sebenarnya organisasinya ya, kita datang sudah ditunjukkan oleh Sleman itu mana saja objek-objek wisata yang ada di Sleman kan. Lalu restoran mana saja, hotel mana saja gitu ya. Itu sudah sudah muncul gitu EGOP-nya gitu ya. Nah, itu juga ciri-ciri mereka itu sudah langsung gitu ya. Lalu secure G2G communication. Jadi kalau pemerintah ketika komunikasi antar pemerintah dengan pemerintah itu ya aman gitu ya. Tidak takut di kena hacker gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya dari negara-negara yang menjadi leader bagi EGOP. Pemerintah yang sudah menjalankan EGOP itu ini ciri-cirinya ada begini. Nah, ada pertanyaan, is EGOP always based on internet? Apakah EGOP selalu didasarkan pada internet? Jelas di sini jawabannya no, tidak ya. The following form are also e-government. Bentuk-bentuk e-government itu bisa saja melalui hal-hal seperti ini, misalkan melalui telepon, fax mail, mobile HP gitu ya, juga melalui CCTV, tracking system, RFID, biometrik, smart card, non-online e-voting, TV and radio based delivery of public service. Jadi semua menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, baik gabungan internet maupun teknologi komunikasinya saja atau teknologi informasi saja, termasuk ke dalam yang namanya EGOP gitu ya. Jadi EGOP itu tidak aja gabungan tadi, TIK tadi ya, yang namanya internet, tapi bisa saja salah satu TI atau TK itu juga termasuk ke dalam EGOP gitu ya. Nah, lalu apa bedanya e-government dengan e-governance? Ya, ini ada beberapa hal yang perlu dibedakan. Nanti silakan saudara-saudara menilai sendiri ya. Ini yang bagus lebih mana, gitu, yang tidak bagus lebih mana ya. E-government adalah transformation of government. Jadi e-government itu jangan lupa seperti yang saya sebutkan di awal, itu transformasi pemerintahan, perilaku aparatur sipil negaranya gitu ya. Yang kedua, yang namanya e-government itu adalah modernisasi proses dan fungsi. Jadi fungsi-fungsi, proses-proses di dalam memberikan pelayanan, fungsi-fungsi dalam pemerintahan itu dimodernisasi melalui TIK tadi. Yang ketiga, ciri dari e-government itu adalah better delivery mechanism. Mekanisme pelayanan lebih baik gitu ya.
jauh lebih baik. Nah, e-government itu citizen are recipient, artinya warga negara itu sebagai penerima saja. Walaupun sudah ada tadi interaktif tadi ya, tapi konsepnya ada kalau e-government itu adalah penerima. Sedangkan e-governance, nah ini berkaitan dengan decisional proses pengambilan keputusan. Bagaimana proses pengambilan keputusan itu dilakukan secara bersama, melibatkan seluruh komponen bangsa, ya bukan hanya government saja atau sektor publik, tetapi juga setiap pengambil keputusan di dalam negara tersebut itu melibatkan juga civil society dan private sector, gitu ya. Yang kedua, cirinya adalah use to ICT for wider persuasion of citizen. Nah, ini. Jadi, penggunaan internet atau ICT, informasi komunikasi teknologi, dalam kerangka untuk memperluas partisipasi warga negara. Oleh karena itu, ciri yang selanjutnya yang ketiga itu, kalau e-government itu adalah citizen are participant. Jadi warga negara sebagai partisipasi, tidak menerima saja. Nah, ini e-government ya. Jadi benar. Oleh karena itu sebenarnya yang perlu dikembangkan ya, kalau sudah e-government ya dilanjutkan dengan e-governance harusnya itu. Nah, ini contoh-contoh e-government dalam kerangka e-service nih ya. E-service dari G2C, government to citizen. Nah, seperti kita ketahui kan, kalau kita membahas tentang pelayanan gitu, mulai dari dalam kandungan gitu ya, sampai kita meninggal, kita perlu pelayanan dari publik, sektor publik gitu ya, atau pemerintah. Nah, misalnya ibu sedang mengandung kan ikut posyandu gitu ya. Nah, ikut posyandu dilayani melalui posyandu yang diinisiasi oleh pemerintah juga, walaupun bekerja sama dengan civil society, yaitu posyandu itu dasar Wisma gitu ya, PKK gitu ya, itu civil society-nya itu. Uangnya misalkan uangnya gitu ya, dari ada bisa saja uangnya itu dari sponsor pihak swasta gitu ya, tapi juga uang dari pemerintah gitu kan gitu. Nah, setelah waktu melahirkan, bentuk pemeliharaan kesehatan kan dilakukan juga oleh pemerintah gitu ya. Itu juga sudah pelayanan dari pemerintah ke warga negara. Termasuk juga ketika anak lahir gitu kan, pemerintah memberikan pelayanan walaupun bisa saja oleh pihak swasta gitu ya. Nah, itu. Nah, ketika lahir yang salah satu bentuk pengaturan di Indonesia itu harus memiliki akta kelahiran. Nah, ini birth certificate namanya itu, birth certificate atau akta kelahiran ya. Nah, itu kan perlu pelayanan juga. Nah, itu akan lebih baik kalau menggunakan internet gitu. Akan lebih mudah, akan lebih transparan, dan akan lebih efisien di dalam mekanisme ada proses kerjanya gitu ya. Ketika sudah dewasa, masuk sekolah. Ya, masuk sekolah itu masuk sekolah itu biasanya pertama harusnya dengan menggunakan internet itu adalah school admission. Jadi waktu pendaftaran siswa baru gitu ya, harusnya bisa menggunakan internet itu. Ya, harusnya bisa menggunakan internet dulu gitu ya, jadi nggak perlu datang orang tua itu ya. Walaupun kadang-kadang karena kita masyarakatnya masyarakat yang
prismatik gitu ya. Ada yang tahu tentang internet ya, tapi ada juga yang gagap internet gitu kan. Nah, itu yang pusing gitu kadang-kadang. Oleh karena itu kadang-kadang pelayanan kita itu biasanya melalui internet ada ya, nah, gitu ya. Yang pendaftaran langsung juga ada gitu. Jadi kita kadang-kadang tidak efisien juga itu ya. Tenaga pemberi pelayanan itu jauh lebih tidak efisien sebenarnya karena harus juga layani secara daring gitu ya, tapi juga harus tatap muka gitu ya, karena offline-nya juga gitu. Sebenarnya itu lebih mahal sebenarnya, tidak efisien gitu. Tapi ya mau apa dikata, karena masyarakat kita itu masih masyarakat primitif, ada yang gagap teknologi, apa yang sudah canggih dengan teknologi. Tapi lama kelamaan tentu saja ini akan hilang. Apalagi pelayanan yang dilakukan di dalam usia sekolah, scholarship, beasiswa, pemberian beasiswa pun harusnya melalui internet juga gitu ya. Nah, termasuk di dalam hal pembelajarannya itu e-learning atau pembelajarannya harusnya pembelajaran daring, apalagi sekarang dengan adanya COVID itu daring gitu ya. Lalu juga ada examination result, jadi hasil-hasil ujian itu harus melalui daring juga. Nah, ketika kita sudah dewasa gitu ya, ketika kita sudah dewasa, kita juga masih mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Nah, ini misalnya pelayanan tentang pelayanan tenaga kerjaan gitu ya, tenaga kerjaan mulai dari kartu kuning ya, biasanya kartu kuning ya, kalau kita mau mendaftar pekerjaan kan harus terdaftar tuh, kita harus memiliki kartu kuning. Kartu kuning isinya apa sih sebenarnya kartu kuning itu? Jadi minimal itu harus ada kartu kuning ya, harus ada kartu kuning ya, itu pelayanannya. Yang kedua juga ada kita pendaftaran kendaraan bermotor gitu ya. Kita harus punya STNK gitu ya, bayar pajak ya, kan gitu. Terus harus punya driver license SIM gitu ya. Juga kalau kita mau pergi ke luar negeri kan kita harus punya paspor. Kalau ada orang luar ada apa? Dan pelayanan visa gitu ya. Nah, itu ya. Ketika sudah memasuki masa yang dewasa, memasuki keluarga, nah biasanya ada tentang izin usaha gitu ya, lalu ada sertifikat tanah, ada juga sertifikat bangunan, ada surat nikah teh, nikahnya kan ada ya, ada akta nikah gitu, ada pembayaran pajak dan lain-lain lain lah gitu ya. Ya, lain-lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau kita sudah tua masih ada itu memberikan pelayanan. Yaitu misalnya waktu pensiun, jaminan kesehatan, pembelian kesehatan, dan yang penting juga adalah surat kematian kan gitu ya. Itu juga diperlukan. Nah, itu bentuk-bentuk pelayanan dalam servis itu pelayanan pemerintah ke warga negara. Nah, itu jadi itu bentuknya itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana contoh pelayanan
yang elektronik yang bentuknya dari G2B, ya, G2B. G2B itu adalah government to business, ya, government to business itu pertama ketika kita mulai berusaha, ya kan, bagaimanapun juga kalau kita mulai usaha itu ya ada persetujuan, ada izin, ada pendaftarannya gitu ya. Nah, mulai itu ya. Jadi kita tidak mulai usaha itu harus dapat persetujuan dari pemerintah gitu. Bahkan dapat persetujuan dari sebelum pemerintah, supaya dapat persetujuan dari pemerintah itu dapat persetujuan dari lingkungan sekitar kan gitu. Nah, dapat izin juga, bukan hanya persetujuan tapi izin, dan ada daftarnya, dari terdaftar juga ya. Nah, ketika sudah beroperasi, gitu ya, ketika sudah beroperasi, ya ini, dan jangan lupa ya, mohon maaf, perizinan itu tidak ini ya, sebenarnya tidak terus menerus ya. Yang namanya perizinan itu tidak terus menerus ya. Kadang-kadang perizinan itu 5 tahun kebanyakan itu. Ya, 5 tahun kebanyakan yang namanya izin-izin itu ya. Nah, setelah izin itu 5 tahun diperpanjang kembali gitu ya. Nah, seharusnya memang gratis, tapi yang penting harus ada izinnya aja gitu ya. Nah, ketika operasi, ini biasanya mulai dari perusahaan itu harus membayar pajak gitu ya. Ya, harus membayar pajak, lalu harus minta izin kembali gitu ya. Harus ada surat perizinan, kadang-kadang sudah beroperasi pun masih ada itu ya tadi 5 tahun kembali ada izin kembali gitu ya, ada izin kembali, dan ada pemenuhan hak dan kewajibannya gitu ya, ada pemenuhan hak dan kewajibannya bagaimana itu ya gitu. Lalu setelah memperluas usahanya juga tetap harus ada persetujuan, harus ada izin gitu ya. Bahkan kalau sudah tutup pun tetap harus tutup juga harus melaporkan kepada pemerintah gitu ya. Ya ada persetujuan dari pemerintah itu. Ya. Ya, apalagi kalau misalkan mau membuka peluang yang baru gitu ya. Kalau ada peluang yang baru berarti ada proyeknya, infrastruktur, hubungan ininya. Jadi itu ke sana gitu ya. Buka peluang usaha, nah, baru dimulai lagi. Nah, itu siklus pelayanan G2B. Apa sih keuntungan e-government itu? Nah, ini keuntungan pertama, ini keuntungan e-government itu untuk pemerintah. Ya, untuk pemerintah. Pertama, ini law and policy making. Ya, ini e-government can be a catalyst for legal reform. Jadi e-government itu dapat menjadi katalis untuk melakukan reformasi hukum. Ya, itu jadi reformasi hukum ya. Kenapa reformasi hukum? Karena biasanya melalui, kalau di dalam manual itu langkah-langkahnya lambat, itu sekarang langkahnya cepat gitu, dipotong gitu langkah-langkahnya itu. Nah, praktek-praktek pemerintahan yang memotong itu ya perlu ada reformasi hukum gitulah. Yang kedua, whether and faster dissemination of law. Nah, diseminasi peraturan perundangan itu jauh lebih luas dan jauh lebih cepat. Kita tahu kalau sebelum zaman internet gitu ya, diseminasi atau sosialisasi gitu ya, peraturan perundangan itu kan pertama harus dicetak dulu ya, dicetak dulu oleh penerbit. Setelah dicetak, dikirimkan, distribusikan gitu ya ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu memakan waktu.
Sekarang jauh lebih cepat, lebih luas. Bahkan peraturan-peraturan itu bukan hanya untuk orang Indonesia, seluruh dunia tahu. Ketika sudah diketuk palu di DPR, disahkan oleh presiden, langsung oleh seknek di upload gitu ya. Bahkan tapi kadang-kadang jangan di-upload pada waktu masih pembahasannya. Nah, itu. Ya, itu eh, lebih cepat kan gitu ya, nggak perlu nunggu-nunggu. Dalam waktu 2 menit pun orang-orang sudah tahu semua gitu ya. Lalu juga faster and better formulation of policies. Jadi formulasi kebijakan, pembuatan kebijakan ini jauh lebih cepat, lebih baik. Karena apa? Ya tadi ya, ketika waktu perumusan itu bisa minta pendapat dari berbagai pihak, bisa dikomentari oleh siapapun gitu, sehingga hasilnya harusnya jauh lebih baik. Lalu yang kedua ini better regulation. Jadi regulasinya, pengaturannya itu jauh lebih baik. Jadi perlu diingat ini ada kebijakan, ada regulasi ya. Kalau regulasi itu bagaimana mengatur kehidupan manusia gitu ya, supaya sebenarnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah itu sebenarnya itu tentang regulasi. Itu misalkan tadi KTP, apa itu KTP? Pada dasarnya KTP itu kan menunjukkan jati diri gitu ya. Di situ ada, kalau ada apa-apa tempatnya di mana kan supaya jelas kan ya, diatur itu manusia. Lalu itu punya istri atau tidak gitu ya, punya suami atau tidak gitu kan gitu. Jadi jelas itu sebenarnya pengaturan itu sebenarnya. Kakak juga pengaturan gitu ya sebenarnya ya. Izin-izin itu pengaturan ya. Regulasi izin-izin itu ya sebenarnya. Termasuk SIM gitu, itu regulasi itu termasuk. Bukan bukan legal, bukan policy gitu ya. Bukan. Nah, ini pertama registration and licensing itu lebih cepat. Ya, tadi berarti bikin harusnya lebih cepat kan gitu ya. Yang kedua, termasuk prosesnya ya kan, kadang-kadang kita nggak perlu, pemerintah tidak perlu menjadikan pelayanan itu 24 jam. Ya, beda kan kalau tenaga manusia kan 8 jam ya, kalau ini 24 jam. Taxation ini terutama bagi pemerintah itu pendapatan jauh lebih baik gitu. Artinya dengan adanya regulasi dengan adanya pemanfaatan e-government ini, pemerintah pendapat pemerintah lebih meningkat lah gitu. Lalu dalam kaitannya dengan environmental regulation, tentu saja pemenuhannya lebih baik. Jadi pelaksanaannya itu jauh lebih baik. Lalu transformation and policy, lebih transparan dengan kegiatan polis gitu ya, dengan polisi transportasi itu lebih transparan, apalagi ada itelang, tidak main kucing-kucingan lagi gitu ya, tidak sidang di tempat gitu ya, apalagi sogok menyogok, sogok menyuap gitu, tidak ada lagi harusnya dengan adanya itilang gitu misalnya. Terus juga pelayanan kepada warga negara dan bisnis itu jauh lebih efisien. Mengapa jauh lebih efisien? Karena better image. Jadi image pelayan pemerintah akan jauh lebih baik, pemerintah akan jauh lebih baik gitu ya, agak positif. Lalu cost cutting, memangkas biaya pelayanan kan. Tadi menggaji orang tidak perlu lembur 3 shift gitu ya. Sekarang dengan itu saja sudah cukup. Dan jauh lebih sedikit jumlah orangnya itu. Termasuk personalnya gitu. Better targeting of benefit. Jadi target keuntungannya lebih baik. Lalu juga bisa control of corruption, mengendalikan korupsi. Nah, itu keuntungan yang didapat oleh pemerintah dengan menggunakan e-gov. Sedangkan untuk bisnis ini ya, keuntungan-keuntungan untuk pelaku bisnis gitu ya,
keuntungan untuk pelaku bisnis itu di antaranya itu adalah increase velocity of business. Nah, itu ya. Jadi meningkatnya kecepatan bisnis. Ya, meningkatnya kecepatan bisnis. Jadi sekarang itu segala macam transaksi itu jauh lebih cepat. Jadi sekarang misalkan ada pusat perdagangan di Singapura itu semuanya sudah lebih cepat. Yang kedua ini is doing business with pemerintah. Jadi pelaku bisnis itu sekarang itu lebih mudah melakukan kerjasamanya dengan pemerintah, terutama di dalam e-procurement, ya, terutama dalam e-procurement, pengadaan barang dan jasa pemerintah itu sekarang. Selanjutnya better investment climate, jadi iklim investasi jauh lebih baik. Ya, karena tadi ada kecepatan tadi ya, mempersingkat waktu pelayanan itu sangat-sangat berperan. Kenapa sangat berperan? Karena kalau orang bisnis itu biasanya perizinan saja itu memakan waktu seperti dulu setengah tahun, 3 bulan gitu ya. Sementara di Singapura 9 hari, ya orang-orang pergi ke Singapura semua kan gitu. Kenapa? Bayangkan kalau di Indonesia itu uang yang diinvestasikan itu belum bisa kembali, uangnya belum bisa kembali, belum selama 6 bulan itu belum dapat kemudian modal semua. Tapi kalau di Singapura itu hari ke-10 itu sudah mulai menarik keuntungan gitu ya. Itu bedanya itu ya, makanya sangat-sangat penting sekali itu ya, kecepatan itu. Lalu juga transparansi. Nah, ini transparansi di dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Nah, sekarang keuntungan kepada yang dimiliki warga negara. Yang pertama itu cost and time saving. Jadi dapat menyimpan, artinya efisiensi lah gitu ya, waktu lebih efisien, waktu dan biaya gitu. Tadi minimal kalau bikin KTP itu nggak perlu ongkos gitu ya. Kadang-kadang ongkosnya kan lebih banyak gitu ya. Yang selanjutnya, certainly it getting service. Ada kepastian di dalam mendapatkan pelayanan. Jadi kepastian apa? Waktu, biaya. Ya, pertama itu kan waktu dan biaya kan gitu. Ada kepastian gitu. Kapan selesainya, kapan mulainya kan jelas itu. Lalu juga meningkatkan kualitas hidup manusia jadi lebih baik. Gitu. Lalu juga akses informasi, mempermudah akses informasi bagi negara ya. Sekarang itu mudah saja dengan adanya e-government itu. Added convenient multiple delivery channel. Nah, ini ya mudah, ya, lebih menambah kemudahan. Kenapa? Karena banyak sekali model-model pelayanan, metode-metode pelayanan yang diberikan. Lalu yang terakhir itu adalah possibility of service, kemungkinan melakukan pelayanan secara mandiri. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.